Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman ngaji semua yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya. Kita sekarang lagi ada di acara baru nih Pak Ustadz ya. Ya, acara baru apa Bang? Namanya adalah unboxing. Unboxing kan? Unboxing pesantren. Unboxing pesantren. Jadi kita bakal jalan-jalan ke pesantren-pesantren mana aja ya. Yang ada di Indonesia ya. Yoi, insya Allah ya. Insya Allah. Semoga bisa. Unboxing pesantren ini insya Allah memberikan manfaat buat teman-teman atau siapapun yang sudah punya anak. Ya. Dia bingung mau masukin anak di pesantren mana. Nanti kita akan review beberapa pesantren-pesantren yang ya layak lah ya. Betul. Nah, gitu. Kita juga nanti akan melakukan room tour. Kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama petinggi pesantrennya ya Pak Ustadz. Pengasuh pesantrennya dan juga sama santri-santrinya pastinya. Betul. Dan kali ini kita ada di pesantren An-Nuqtoh. Pesantren An-Nuqtoh. Betul nggak Pak Ustadz ngomongnya? An-Nuqtoh ya Pak Ustadz? An-Nuqtoh. An-Nuqtoh itu ada titik. Oh titik. Titik An-Nuqtoh. Ini An-Nuqtoh ini ada di Kota Tangerang. Ya. Nah, An-Nuqtoh ini ada di Kota Tangerang. Kenapa kita ke An-Nuqtoh ini? Karena di An-Nuqtoh ini adalah keunikannya. Dia berada di tengah perkampungan. Ya. Tapi nanti kita akan melihat pesantren ini sangat besar. Wah, gokil ya Pak Ustadz. Besar dan di tengah perkampungan. Ini baru sedikit spotnya aja ya. Sana-sana banyak lagi. Nanti kita bakal keliling-keliling dan juga ngobrol-ngobrol. Tuh udah ada santri-santrinya tuh di atas tuh, boleh dilihat itu. Ada. Oke, nah kita lanjut lagi ke sana ya. Lanjut ya. Sekarang kita pengen room tour ya. Kita pengen keliling ngeliat apa aja sih fasilitas dari pesantren An-Nuqtoh ini. Ya Pak Ustadz ya. Siap. Sekarang juga kita sama Ustadz siapa nih Pak Ustadz? Ustadz Ayus. Ustadz Ayus. Nama panjang, nama lengkap. Averous Azfan Alfain. Waduh. Oh, ini anaknya Ustadz Zuhri ya. Iya, Kita anaknya tadi udah ngobrol-ngobrol juga sebenarnya sebelum ini ya. Mahasiswa UIN. Iya, Win. Gokil, luar biasa. UIN. UIN. UGM. UGM. 7 tahun. Sastra Arab. Lama. Lama ya makanya. Lama bukan karena banyak ilmunya ya. Kita langsung aja keliling ya Ustadz ya. Nanti Ustadz mungkin boleh menunjukkan. Ini dari depan ya, dari depannya nih. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut aja, Oke. kita langsung jalan. Ini orang kalau misalnya kayak sekarang nih lagi pandemi, nggak sembarangan dong masuk ya? Iya, bener, nggak sembarangan. Jadi hanya orang-orang tertentu ya. Iya. Kita berarti orang tertentu dong nih. Boleh masuk ya. Boleh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ini kita udah protokol kesehatan udah kita lakukan. Betul, udah cuci Ini tangan. karena lagi in frame jadi agak berjauhan tapi nggak pakai masker. Iya. Ini boleh dikasih tahu dulu nih, ini Oke. apa nih? Oh, ini ada Ini ATM-nya juga. ATM untuk ATM. santri sama ustadz-ustadz. Jadi sekarang kan memang sistemnya pandemi ya. Jadi bayaran bisa pakai transfer, via transfer, bisa juga pakai Indomaret. Oh, oke. Jadi anak-anak juga kan nggak harus ada alasan, saya mau nitip uang, nggak. Tinggal bisa transfer ke ATM-nya si anak. Oh, gitu. Betul. Ini berarti di pesantrennya ada ATM ya. Kalau ini ruangan apa ini? Ini rumah Pak Kiai. Oh, rumah Pak Kiai. Pakai ini rumah Ustadz Ayus. Masya Ayus, Ustadz Ayus. Pak Kiai yang ini buat penerimaan tamunya, tamu Kiai. Yang ini rumah-rumah keluarga, ini rumah bapaknya Kiai sama orang tuanya bapak. Oke. Nah, Abis ini kita mau kemana lagi nih? Ke belakangnya Ke belakang apa? Nanti di sana. ada kelas sama perpus. Oke, kita ke sana langsung aja ya. nah baik, Bismillah. Gue Bismillah. Jadi kita lanjut ya. An-Nuqtoh itu kan Kiai Zuhri kan Aba Antum kan? Iya. Nah, Kiai Zuhri sebenarnya memulai An-Nuqtoh tuh gimana ceritanya, sejarahnya? Awal mulanya buka majelis taklim, pengajian. Pengajian. Oh iya, anak-anak. karena memang saya kenal Kiai Zuhri itu dulu memang orator, pendakwah. Iya. Oh. Beliau tuh ceramah kemana-mana. Oke, Pak Ustadz dong ya. Ya mudah-mudahan gue bisa juga bang. Amin, Pesantren, amin, pengen amin, banget. amin. Saya belajar dulu dari Kiai Zuhri. Ya. Terus Gimana ya? gimana? Lanjut. Awalnya Majlis Taklim. Awal majelis taklim, 10 orang. Majelis taklim kan ngaji anak-anak, terus ada keinginan buka pesantren. Oh gitu. Ya, awal mula diisi sama anak-anak yatim. Mm-hmm. Jumlah kalau nggak salah 10 orang waktu itu.
Nah, bangun, merintis dulu lah dari majelis taklimnya itu. Oke. Nah, udah sampai sekarang. Jadi awal mula dari majelis taklim. Awal mula majelis taklim. Berapa orang tuh? Iya, berapa orang tuh anak-anak? Ingat nggak? Awal mula santri berapa? Santri 10 orang. 10 orang. Oke. Sekarang? Sekarang 1.300. Masya Berapa persennya tuh? Kebayang ya? 1000%. 1000% ya berarti. 1000 ya? 1000%, 10 Nah. kali lipat. Kan pertama masih 10 tuh. Apakah dulu kondisi di Anukto itu hanya ya enggak dulu pasti nggak semacam ini dong. Iya. Dulu bagaimana? Ruangannya apa tuh yang pertama tuh awal-awal? Gitu. Untuk 10 santri itu apa? Awal-awal tempat ngaji dulu aja. Tempat ngaji kan di depan situ. Oh, di depan tadi ya. Ya. Nah, ini kebun. Oh, Kawasan ini nih, kebun. sini ya. Belakang-belakang masih sawah. Kita sambil jalan kemana nih? Ke sini. Oh, ke Ke sini. belakang. Oke, Oke. siap. Kebun. Nah, pengajian ininya di depan. Majelis taklimnya di depan. Ini kita akan ini santri-santri ya? Iya. Ini santai-santai. Assalamualaikum. Ini tuh hari Kamis. Tadi juga saya udah ngobrol Pak Ustadz. Ya. Iya. Jadi kalau hari Kamis itu di pesantren Anukto ini puasa Senin Kamis ya. Iya, puasa Padahal kita tadi nungguin makan siangnya. Iya. Pak Ustadz. Iya. Ternyata puasa Senin Kamis. Kita nggak puasa. Karena kita nggak puasa. Nasi Padang Ceban ya. Berarti kita kemana lagi nih? Ke atas. Iya. Ke gedung apa Kita namanya? Ke gedung belum dinamain. Belum dinamain? Masih baru. Ada kelas, ruang auditorium sama perpustakaan. Oke, nanti kita bakal lihat ke atas ya. Pak Ustadz Oke. mau ngobrol lagi nggak? Oke. Ini kan kita lewat tangga nih. Mm. Fungsinya apa nih? Kok sampai kita ke gedung sana? Saya ngeliat juga di bawah ada jalanan masyarakat. Iya. Oh. Tadinya Kan pengen unik nih, unik. Tadinya pengen ditutup ini jalan. Oh gitu? Iya, cuma kan mikir untuk kemaslahan warga juga. Hah? Kemaslahatan Jadi, ya? Mending kita bikin jembatan aja dah Oh, daripada jadi ini ditutup. tangga jembatan. Iya, jembatan buat ke sono. Jadi nggak memakan jalan warga. nggak memakan jalan warga, santri juga nggak ada yang keluar pondok. Jalan warga ya. Iya. Iya, boleh dilihat nih di sini nih. Oke, Jalan jalan warga. warga. Terus di sini nyambung ke gedung berikutnya nih. Iya. Depan. Gedung depan berapa lantai ya? 1, 2, 5. 5 ya? Oh, ini gedung barunya Iya. nanti ya. Oke. Gedung barunya. Wah, cakep. Jadi nggak ada alasan saya mau ke gedung ini tapi keluar pondok nggak ada. Nggak ada. Ada. Jadi maka masih dalam Masih ada. ruangan pondok ya. Iya. Wah, gokil nih, keren nih tangganya nih. Berarti ini kita ngeliat kan di sini banyak apa bangunan-bangunan yang dirobohkan nih. Iya. Apakah ini rumah warga kampung yang dibeli atau gimana? Rumah warga kampung yang dibeli awalnya. Jadi kita pakai untuk apa? Kamar ustazah dulu. Kamar ustazah dulu. Oh, di sini ya. Oh, ini kamar Ustadz Ustazah. Udah ditempatin atau belum? Udah. Oh, udah ini ya. Iya. Oh, ini jadi rumah warga kampung digunakan untuk rumah ustazah ya. Ustaz sama apotik di sini, klinik nih di sini. Oh, klinik ya. Oke. Oke, jadi dimanfaatkan. Mana kliniknya? Ini yang Oh, kita boleh lihat sini kali ya. nah, itu lah. Oh, Di dalam ada ustazah kayaknya. Oh iya, maaf. Tapi nggak bisa Di kayaknya. itu depannya aja ya. Kita ada di pendopo nih ya, Pak Ustadz ya. Ini apa namanya? Pendopo atau apa nih? Rumah-rumah Betawi, gitu ya? Rumah Betawi. Ini kenapa nih ada ini di tengah-tengah pesantren? Ada fungsinya nggak? Tadinya untuk acara-acara kiai aja. Oh, oke. Iya, untuk pertemuan apa. Cuman sekarang digunakan untuk yang ada alat-alat band sama alat-alat marching. Oh, Gitu. ditaruh sini semua ya. Ya, marching band. Jadi ada marching band juga di sini. Ada di dalam. Band, marching band. Orang ngiranya pesantren itu ya kita Ngaji doang, udah ngaji doang. Tapi di sini ada band, Band, marching ada marching band. Ya ada. Bisa kita ke dalam. Bisa nggak kita lihat? Bisa dibuka nggak? Assalamualaikum Pak. Ini lagi dipakai buat kantor PSB, penerimaan santri baru. Oh, sementara. Iya. Wih. Oh, jadi ini buat kantor penerimaan siswa baru ya? Iya, sementara soalnya ya? kan tadinya kan di dalam kantornya. Nah, berhubung masa pandemi, ntar ada alasan aja nih. Biar. Tetangganya mau masuk nih, padahal dia mau ketemu anaknya. Oh, jadi dipisahkan. Iya, jadi khusus di luar pondok, masuk gerbangnya dari Oh sana, iya, nggak tadi ada kena gerbang yang berbeda ya. Oke. Kita coba ke ruangan lagi ya, Bos. Oh, ini ada ini juga ya, angklung. Iya, Ada angklung. Ada angklung. Angklung, iya angklung. Marching band buat marching band, Bang. Marching band. Tahu terus bagian sana. Mantap. Kita lanjut lagi ke Kita lanjut ruangan lagi. berikutnya. Oh, itu alat bandnya. Ini tadi di depan ada pendopo yang fungsinya sementara buat penerimaan siswa baru Iya. sama marching band ya. Iya. Nah, ini tadi di sampingnya tuh ada gedung baru nih. Ini berapa lantai, Mas? 5 lantai. 5 lantai.
Gokil. 5 lantai. 5 lantai. Ini nanti ini belum ditempatin ya sekarang ya? Udah. Oh, udah. Untuk kelas. Untuk kelas. Oh, udah. Kelas abis itu apa lagi di dalam sini? Apa? Enggak, kalau 5 lantainya Bang Ibsi. Kebayang nggak naik ke atas? Iya, gimana tuh naik ke atasnya? Alhamdulillah ada lift. Oh, ada liftnya juga. Aman Tapi lah. belum dipasang ya? Belum. Oh, belum. Nanti bakal ada lift ya. Iya. Masya Allah. Berarti ada kelas, terus ada apa lagi di sini? Ada perpustakaan di lantai bawah. Oh, perpustakaannya kaca gitu Iya. tuh. Seru. Saya paling senang ke perpustakaan, Pak Ustadz. Ngapain tuh? Tidur. Tidur, Tidur bener. dong. Emang paling Dingin enak. apalagi kalau ada AC di perpustakaannya. Pasti. Sama wifi. Sama wifi. Udah. Kita dulu kalau capek ngantuk kan pesantren, wah kegiatan ke perpus aja. Padahal set meja seadem ya kan. Ya trik ya. Rajin banget katanya baca buku ya. Padahal mulai ke ini mulu nih perpus mulu. Sama di kampus juga nggak Maktabah menutup ya. kemungkinan. kita boleh nengokin kita ya? perpustakaannya nggak? Oke, boleh. Boleh ya. Ayo kita ke dalam ya. Kita nggak usah ke atas. Capek kayaknya. Lantai 5 ntar kalau liftnya udah jadi kita ke sana. Iya, ke deh. atas langsung. Ke sini lagi. Nah ini dia perpustakaannya. Iya. Ya, Mas ya. Sementara bukunya baru segini atau belum dimasuk-masukin? Ya, kalau ada yang mau donasi ya nggak apa-apa, donasi buku. Oke. Jadi kesempatan juga nih ya buat teman-teman yang pengen donasi buku dibaca sama ribuan santriwan santri. santriwati di sini mengisi ruang-ruang Kekosongan. di sini, ruang kekosongan. Saya boleh lah nyumbang nanti lah ya. Oke. 10 aja. 10 udah. Lumayan ya. Boleh kan Mas? Boleh kan Mas ya? Kayaknya kalau Kiai Zuhri udah punya gambaran nih bakalan ini kitab-kitab gede, kitab-kitab Iya. kuning berjilid-jilid. Kayaknya sih akan begitu. Kita sambil jalan. Ya, sambil jalan nih, biar ngeliat sini kelihatan. nih, biar ngeliat nih. Baru ruangan 1 perpus. Oh, emang ada berapa ruangannya? Ada 2. Oh, di situ juga. Iya, sebelah. Sama. Oke, ini Mantep. ini pakai bingung. Tempat kita syuting. Iya, jadi nanti Wah, cakep nih. oh, lagi ada santriwati yang baca juga ya. di Jaga. sini. Oh ya, jaga. Santriwati atau saja? Saja. Oh, Masya Allah, saja. Jaga. Enak pernah kan lihat sih. duduk nyemprot AC. AC. Enak Waduh, banget. mantep. Kayaknya santriwan-santriwatinya paling sering ke perpustakaan. Kayaknya begitu ntar. Kalau begini caranya ya. Tapi udah dibuka ini, maksudnya udah boleh ke sini. Udah dibuka. Internal ya? Ya, internal aja. Kalau internal kan dia nggak terlalu pusing dengan corona. Iya, betul. Kenapa? Karena memang ya Lingkupnya di di lingkup pesantren aja. Kita aja ini orang luar aja masuk harus periksa-periksa dan segala Iya, macam kan. betul. Ya, segala macam protokol kesehatan kita ikutin. Nah, ini dari tahun 2000 berapa pesantren? Pesantren dari 2009. 2009 sekarang 2020 berarti 11 tahun. Iya. Kita mesti tahu juga tuh Bang Ibzi. Iya. 11 tahun tuh pesantren bisa kayak begini pesatnya. Berarti kan ada trik sendiri tuh. Entah bagaimana cara mengelola pesantren ini kan Pak Kiai atau melimpahkan kepada anaknya gitu kan. Itu kan calon pimpinan juga nih kan Masya setelah Pak Allah. Kiai Zuhri nanti pada masanya akan melimpahkan juga ke anaknya. Nah, kita perlu tahu juga nih bagaimana sih dulu abah atau bapak atau ayah Kiai Zuhri Fauzi ya, kita tahunya Anuktoh itu. Karena orang di wilayah Tangerang Bang Yuzi, kalau ditanya pesantren di mana? Di Kiai Zuhri jawabnya. Anuktoh. Oh. Jawabnya di Kiai Zuhri. Oke. Kiai Zuhri itu famous banget di kota Tangerang. Karena beliau ceramah kemana-mana kan. Nah, yang antum lihat nih Ustaz, gimana sih perjuangan ayah, gimana sih perjuangan bapak, gimana sih perjuangan abah Kiai Zuhri dari mulai awal sampai 11 tahun jadi begini? Gimana? Gimana tuh? Bingung ya. Bingung saya. Enggak apa-apa. Ya susah payahnya. Ceritain aja, ceritain dulu susah payahnya lah. Jadi ceritanya dulu awal mula ya yang kembali lagi tadi yang Majelis Taklim itu. Nah, baru kemudian 2009 tuh kan? ya Majelis Taklim. Majelis Taklim. Nah, kemudian Santri berangsur-angsur banyak. enggak, kita bikin gedung dulu. Oh, gedung dulu. Bikin gedung, kan emang niatan mau bikin pesantren. Jadi 2009 itu udah buat gedung. Oh, udah ada gedung. Udah ada. Jadi sebelumnya baru Majelis Taklim itu sebelum tahun 2009. Oh, gitu. Jadi 2009 udah bangun gedung yang tadi kebon. Oh, yang tadi di belakang rumah. Ya, Oke. itu kebon. Berapa jadi lantai itu? Satu lantai. Masih satu lantai biasa. Satu lantai. Setelah itu Ya ngajar kayak biasa. Di situ udah nyampur asrama sama kelas. oh. Oke. Nah, kesibukan Kiai Zuhri kan
padat. Beliau kan ceramah kemana-mana kan. Untuk membagi waktu antara ceramahnya dengan mengasuh pesantren, bagaimana cara membaginya tuh? Yang antum tahu? Sebagian nggak harus dilempahkan ke Kiai Zuhri. Ada Ya, timnya, jadi ada orang. kita pesantren yang ngurus ya Ustadz aja, karena ada Ustadz. Oh gitu. Jadi yang ngurusnya sisanya dari Kiai Zuhri kan hanya pengasuh dan kita yang mengasuh. Oke, jadi motornya tuh penggeraknya tetap Ustadz. Tapi kita harus ada nasihat dari Kiai. Harus ada nasihat dan bimbingan dari Kiai. Oke. Jadi otaknya tetap pakai. Iya. Zuhri. Iya, betul. Ya, cuma kan kadang-kadang begini, kadang susah juga Bang Imsi. Kadang-kadang gini, kalau pimpinannya kalau nggak match dengan bawahan, Sama ustadz-ustadz ya itu terjadi miskom, kan? Biasanya begitu. Iya. Berarti ada cara tersendiri metode Kiai Zuhri itu untuk advice-nya itu. Iya. Advice itu apa sih? Nasehatnya itu berbeda, mungkin ada cara tersendiri. Karena kita lihat juga banyak orang yang kadang agak arogan antara pemimpin dengan bawahan itu biasanya agak arogan, akhirnya program-program nggak berjalan lancar gitu. Atau ada miskomunikasi antara atasan dengan bawahan. Tapi dalam waktu 11 tahun ini Bang Imzi, ini kan kita melihat gedung begini aja. Luar biasa ya Pak Ustadz. 11 tahun Bang Imzi. Iya. Di luar sana banyak yang udah puluhan tahun, 34, 40 tahun. Tapi gedungnya masih begitu-begitu aja. Kita mohon maaf ya, kita lihat misalnya banyak madrasah yang nggak ada perkembangannya. Secara gedung begitu, kemudian metode sistem mengajar begitu. Iya. Masih pakai cara-cara lama ya Pak Ustadz. Artinya di sini kan banyak orang tertarik nih. Iya. Banyak orang tertarik, wah anak saya di pesantren di Kiai Zuhri dah, anak saya di pesantren di Anuktola gitu. Berarti ada nilai lebih dibanding pesantren lain. Yang antum lihat bagaimana orang-orang yang ada di dalam nih internal pesantren, apa sih sebenarnya yang lebih dari di Anuktola ini dibanding pesantren lain? Gitu. Yang lebih ya kita harus cepat mensinkronkan masalah pendidikan dari tahun per tahun sih. Jadi kan otomatis kan dari pemerintahan kan beda, atau dari sistem kitanya juga pasti ada salah satu atau dua orang pencetus untuk gimana ini pendidikan kita gimana cara berkembang, pasti ada. Jadi open mindsetnya ya dari pemerintah sama dari ustadz. Sebagian ustadz pasti ada 1-2 orang itu untuk mencetus gimana caranya ini pendidikan kita ini maju, nggak ngestak di situ, nggak jalan di tempat di situ aja. Mengikuti perkembangan zaman juga ya. Aku sih tertarik sekali dengan perpustakaannya sih. Ini perpustakaannya nikmat sekali, ini nyaman sekali ya. Saya doakan semoga teman-teman dari santriwan-santriwatinya pada suka membaca buku gitu ya. Mungkin apa sih gerakan-gerakan yang sudah dilakukan atau pengen dilakukan oleh ustadz-ustadznya atau pengajar-pengajarnya biar santriwan-santriwatinya itu pada suka baca buku gitu. Ada peribahasa kan, kalau kamu mau mengenal dunia, bacalah. Iya. Dan kalau mau dikenal dunia, menulislah. Gitu bukan sih? Iya, betul. Iya. Iya itu. Betul. Jadi gerakannya di situ aja. Kalau misalkan mau, ini apa sih yang ada di dunia ini? Ini lagi apa sih? Ini kenapa bisa kayak gini sih? Itu baca. Betul. Baca. Sehingga tidak ketinggalan zaman. Iya. Karena kurangnya yang saya lihat itu kurangnya dari membaca di minat untuk di Indonesia ini, kurangnya dari minat baca. Ya, minat baca menurun. Ini kalau saya lihat nih bukunya kalau penuh semua sih, wah sangat menyenangkan sekali sih, apalagi ruangannya sangat nyaman. Bingung mau baca dari mana ya? Betul. Dan semoga bukunya juga kan nggak cuma tentang Islam juga, nanti banyak tentang ilmu pengetahuan yang lain juga ya. Jadi minat-minat dari santriwan-santriwati bisa tersalurkan ya Pak Ustadz ya dari buku-buku yang ada di sini ya. Masya Allah nih perpustakaan. Karena jadi ngebayangin bakal bikin begini. Enggak cuman ada sejarah doang di sini. Iya. Pasti bakal ada kayak novel. Untuk komik nggak ada ya? Oh iya. Nggak ada. Komik nggak ada. Itu Ros juga kitab-kitab. Iya. Kitab-kitab kuning, kitab-kitab tafsir, hadis dan kitab-kitab lainnya yang berjilid-jilid itu. Bakalan ada di sini juga nih. Cuma kayaknya belum dikeluarin nih sama Kiai Zuhri. Karena ini baru masih kardus bagian ya. Itu masih ditunggu-tunggu dibukain ya. Dan sekarang juga itu di Kementerian Agama di Subdit Kepustakaan Islam. Iya. Itu ada regulasi khusus tuh. Ya, jadi karena kemarin saya bagian dari tim yang bikin regulasi itu kalau nggak salah ada regulasi khusus nanti pengaturan tentang kepustakaan Islam.
Jadi nanti buku-buku tuh diatur, ada regulasinya, ada aturannya. Pertama harus melakukan ini, kedua melakukan ini, ketiga melakukan itu. Dan itu nanti kalau tidak salah tuh ada dapat dana ini ya, dana operasionalnya. Kalau seandainya terdaftar gitu. Ya, mudah-mudahan lah. Kalau perpustakaan besar begini kan lumayan. Ya. Ada kurang lebih 5.000 sih. 5.000 buku. Bisa Iya. 5.000 buku nih. Bisa. Wah, keren. 2 perpustakaan berarti 10.000 buku insya 10.000. Allah. Targetnya kan. Target. Ini belum, nanti semakin banyak. Ini dia akan ada lemari-lemari lagi nih. Lah, Lemari. ada. Bisa ya. Ini pinggir-pinggir. Nah, jadi saya dulu tuh ketika di Gintung di daerah kolam, itu dulu setiap santri diwajibkan bawa buku, dan itu harus diwakafkan ke perpustakaan. Perpustakaan. Oh. Jadi santri pulang nih, dia liburan. Ketika balik ke pesantren, itu wajib setiap santri Bawa buku. bawa buku. Oh. Dan itu bukunya yang baru, Iya nggak bekas. nggak boleh bekas. Buku Oh, baru, boleh juga berarti ini buat ngisi sini. buku baru, dia wajib santri. Itu bisa juga jadi program di pesantren. Dia wajib bawa buku. Besok libur lagi, setiap balik pesantren wajib bawa buku lagi. Buku lagi. Saya libur lagi, balik pesantren wajib bawa buku lagi. Oh, pokoknya setiap santri wajib. Jadi perpustakaan tuh dalam 1 tahun itu udah penuh. Iya. Santri 1.000 nih, udah masuk tuh 1.000 buku. Iya. Santri datang besok 1.000 lagi di liburan, datang lagi 1.000 buku. Belum lagi satu santri bawa 2 buku. Nah, Ya kan soalnya buat santri-santrinya Betul, juga iya. kan, betul. buat ya sama aja kayak tuker-tukeran buku lah istilahnya. dan itu sistemnya wakaf, Bang Hifzi. Oke. Kalau sistem wakaf berarti kan dia mempunyai pahala Pahala jariah. jariah, Nah, betul. amal jariah pahalanya jariah, berjalan terus sampai terus. Kita naruh satu buku, dibaca buku kita, semakin banyak yang baca semakin banyak pahala kita. Mm-mm. Nah, jadi sistem itu. Bisa juga tuh Anukto Bisa. menggunakan program kayak begitu. Satu orang 5 buku ya. Siap. Amin. Atau ntar kalau misalnya ini kan ada penonton-penonton dari ngaji juga, kalau pengen Ya. nyumbang buku nanti kita kasih tahu infonya ya di Oke. sini ya, kita Oke. kasih tahu. Bisa langsung ke pesantren Anukto. Iya, Iya. siap. Ya, di Oke. Kota Tangerang. Masya Allah. Siap. Kita mau lanjut lagi? Lanjut lagi kita ke sana lagi ya, Mas. Iya. Ke sana lagi. Itu ini terlalu nyaman di sini. Iya. Kita sekarang lagi bersama dengan siapa namanya? Zaidan, Zaidan. Ini salah satu santri di pesantren Anukto ya, Pak Ustadz ya. Ketua OSIS. Ketua Kalau OSIS, Di sini ya. namanya apa? Iksan, Iksan. Apa tuh Iksan? Iksan. Ikatan Santri An-Nuktoh. Ikatan Santri Anukto. Suaranya ketua banget nih ya. Agak sember-sember. Iya, ini pas nih jadi ketua tuh. Udah pas ya Pak Ustadz ya, jadi ketua nih. Iksan. Iya. Masya Allah. Iya, Insya Allah ya. Nah, antum dari mana nih aslinya? Saya dari Tangerang, Dari Tangerang. Cipondoh. Cipondoh. Jadi Iya, dekat dari sini ya? Dekat. Masya Allah. Alasan apa ngambil bermahad atau masuk pesantren Anukto? Iya, kenapa tuh? Karena kan orang-orang tuh biasanya Iya, banyak pilihan lah. pengen sekolah biasa Kalau kamu kenapa pengen di pesantren? Pertama, ibu juga dari Darul Kolam, Wah. angkatan Oh, ke-92, iya. ya. Sama seangkatan sama Pak Kiai juga. Oh, 92. Iya. Oh, sama Pak Ustadz Sama Abi Kiai Adalan? Zuri, sama Kiai Iya. Zuri. Oh, aku 92, Tuhan Bang gua, Bang. Iya, iya. Jadi abang yang kedua, saya juga di sini. Sekarang udah ngabdi di sini. Jadi pas waktu reunian, Mama pernah kesini ngajak saya dan kakak saya. Tahun kira-kira 2010-an. Dan di situ saya masih SD. Oh. Dan mungkin Mama ngambil aman aja mungkin. Udah tahu. Iya, udah tahu gimana Kiai Juhri, udah kenal maksudnya temen Mamah juga. Jadi udah ya udah sini aja. Mesin aja. Gitu. Enggak, tapi itu kan melihatnya secara subjektif aja. Objektifnya kenapa benar-benar mau di sini gitu loh. Karena mungkin abang saya baru 3 tahun. Saya ngambil faktanya aja gitu ya. 3 tahun di sini mungkin pas 3 tahun belum bisa apa-apa. Oke. Tapi ketika dia naik 1 SMA, 2 SMA, tiba-tiba dia bisa kori. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan baru. Seperti tahlilnya lancar, ini itunya lancar. Jadi sudah Itu menarik ya. Iya, daya tarik- menarik. Daya tarik di situ tuh. Wah, ini berarti jadi ini bener nih di sini gitu. Itu yang menarik. Ya, itu menarik. Siapa namanya lupa namanya? Zaidan. Zaidan. Zaidan, Yang menarik ya. Zaidan untuk akhirnya mengambil pesantren ini. Iya. Untuk apa? Mencari ilmunya di sini lah gitu ya. Kalau Zaidan ini kan dia semacam ketua OSIS-nya ya, Iya. ketua Iksan ya Zaidan ya. Itu kalau di pesantren dipilihnya kayak gimana? Ada pemilihan umumnya atau memang dipilih aja sama? Ada pemilihan Oh, ada umumnya. pemilihan umum. Iya. Udah kayak ini ya, Wah, udah kayak oke. Iya. negara. Ada pelantikan juga. Oke. Iya. Jadi santri dari dikumpulin dulu semua santri Dari dia biasanya ke perkonsulat, enggak?
Enggak. Enggak. Perangkatan. Perangkatan. Iya. Jadi disuarakan misalkan siapa yang milih akhi ini. Itu Lewat coblos nggak masuk ruangan nyoblos juga gitu? pertama kandidat kita ngambil 6 terlebih dahulu, kemudian dimajukan untuk rapat ustadz ustazah, kemudian diambil 3, dan setelah diambil 3 baru ada pencoblosan dari santri dan ustadz saja. Jadi masuk kayak ini ya? Iya. Coblos juga gitu ya? Luar biasa nih, Zaidan berarti dipercaya nih sama Alhamdulillah. santriwan Dan santriwati sini menariknya ya. adalah Bang Ibzi, di pesantren ini menerapkan demokrasi. Betul. Iya. Demokrasi itu? Iya, betul. Ya kan? Siapa Demokrasi. bilang pesantren kaku gitu Dia ya? bilang, Iya. dia bilang pesantren kaku, ternyata di pesantren juga demokrasi Betul. ya ada gitu. Iya. Semacam hal-hal kecil semacam ini kan cara pemilihan ketua OSIS benar-benar masuk apa ruangan nyoblos Iya. sendiri ya, terus dihitung gitu kan siapa Ya pemenangnya. debat juga, debat kandidat. Oh, ada debat kandidat Iya. Oh, ada debatnya juga. Ada Wah, juga. seru. Kalah tuh banget. wali kota. Berarti Zaidan kan sekarang udah jadi ketua Iksan ya. Iya. Dan pasti kan kalau jadi ketua tuh punya program-program tuh. Iya. Apa program unggulannya Iksan, apa kegiatannya? Mungkin ada visi saya yaitu merubah generasi penerus, bukan hanya generasi penerus, tapi menjadi generasi pelurus. Artinya bukan sekedar meneruskan gitu, tapi ada masalah-masalah yang lalu dapat Ya. diluruskan. Wah, Iya. cakep. Emang apa masalahnya? Ya ada aja mungkin aja ya. masalah. Dan saya mungkin banyak masalah. Banyak masalahnya ya. Iya. Enggak, kan di sini berapa jumlah santrinya? 1000 lebih. Sebelum ya. Kalau putra berapa tuh? Pegang ini ya, Iksan Putra kan? Iya. Jumlah berapa santri? 500. 500-an ya? Iya. Kan itu berarti banyak berbagai permasalahan biasa di pesantren itu kan nggak sedikit, kompleks tuh permasalahan inilah gitu kan. Tadi Bang Hibzi nanya tentang apa tadi? Kegiatannya apa? Kayak misalnya 17 Agustusan ngadain apa? Atau ini kayaknya ada bacaan Selamat Hari Guru Nasional. Oh, Kemarin iya. habis ngadain apa nih di sini? Oh ya, kemarin jadi Iksan itu ada program kerja pertahunannya. Oke. Seperti Hari Guru, Iya. terus ada Milad Iksan, Oke. ada Milad Pondok juga. Nah, Zaidan, Iya. kalau misalnya prestasi nih dari santriwan namanya, Santriwan. santriwati di Anuktoh ini apa aja? Sebelumnya saya juga kan anggotanya mungkin ya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang saya udah jadi pengurus di sini. Jadi dulu itu saya emang sering lomba orangnya. Lomba Dan apa? saya pun yang ada lomba pidato bahasa Indonesia, lomba pidato bahasa Arab, bahasa Inggris. Terus kemarin musabaqah tilawatil Quran, cabang syarihil Quran. Terus ada Tingkat juga apa tingkatnya? saya tingkat kota kemarin, alhamdulillah dapat juara 3. Ya. Alhamdulillah. Terus kemarin juga duta baca Kota Tangerang 2019. Alhamdulillah dapat juga. Dan di situ banyak prestasi-prestasi yang emang pengen saya kembangin lebih dalam gitu. Karena saya di sini alhamdulillah dapat pengalaman itu. Dan sekarang jadi di sini saya menjadi ketuanya, ingin mengembangkan lebih besar gitu. Gimana sih cara muhadharah yang lebih benar? Gimana sih cara kriteria muhadharah yang benar? Kok di luar tuh gimana sih? Kok bisa menang gitu? Muhadharah itu apa, Pak? Muhadharah itu pidato. Oh, pidato. Iya. Oh, iya. Dari bahasa Arab, Iya. maklum ya. Iya. Muhadharah Malum, itu, saya sebenarnya tidak tahu. bahasa artinya saling menghadiri. Saling menghadiri. Saling menghadiri, karena saling Iya. menghadiri itu saling menghadiri satu event, dan dalam event itu ada orang yang ceramah, pidato. Jadi namanya muhadharah. Konsepnya namanya muhadharah dalam pesantren itu. Oh iya. Kalau kan tadi kan prestasinya Zaidan. Iya. Kalau yang lain-lain teman-temannya Yang apa? lain Prestasi di pesantren ini loh. Iya. Lainnya apa tuh? Pramuka misalnya apa? Pramuka di Provinsi Banten, di Latansa kemarin. Ya. Oh. Iya. Pokoknya setiap tahun kita itu pramuka pasti ikut. Oke. Kecuali tahun ini mungkin karena lagi corona, ya. iya. Dan kemarin pun tahun 2018 kalau nggak salah kita mengirimkan 2 santriwati Ya, ke Malaysia Ngapain untuk lomba Olimpiade Sains. Wah, Iya. gokil. Dan penelitian tentang penemuan-penemuan. Dan kemarin Pondok Pesantren Anuktoh meneliti atau mencari inovasi baru dengan mengeluarkan inovasi baru yaitu sejadah pengingat rokaat. Sejadah pengingat rokaat. Iya. Iya, karena suka lupa tuh. Iya. Iya. Ini kan, Oh, iya. kaitannya. Ini kan Anuktoh ini kan pesantren multimedia. Iya. Apakah kaitannya juga dengan itu? Kaitannya ya. Oh, Gokil penting ya. juga tuh sejadah pengingat rokaat. Bagaimana tuh maksudnya sejadah pengingat rokaat?
Ya karena mungkin banyak penemu-penemu orang-orang yang mikir, waduh, ana harus nemuin ini, saya harus nemuin ini, akhirnya ribet. Tapi di sini kita dapat bimbingan untuk coba cari masalah santri dulu yang belum ditemuin gitu. Dan salah satunya kadang subuh pun kita kadang sujud nggak ini kan, maksudnya lupa rokaat juga, mungkin umum lupa rokaat itu ya. Jadi di sini Saya sering iya nemuin yang dalam satu matan hadis itu ada setan khusus tuh yang menggoda orang lupa rokaat yang waktu pernah kita bahas di kajian ngaji Iya, Ustaz. Ya, itu ada setan khusus yang dia tugasnya membuat lupa orang rokaat. Ya jadi alhamdulillah. Ternyata dijawab dengan ada pengingat rokaat. Ya, semoga bisa segera diluncurkan ya. Iya, Orang-orang dan amin. bisa dinikmati juga ya. Jadi buat orang-orang yang lupa rokaat bisa pakai sajadah dari Tapi pesantren Nuktoh. sejarah itu diproduksi massal atau masih Belum, hanya masih internal sini? internal. Internal. Dan meraih juara kedua perak. Wih, Iya, untuk tingkat internasional. internasional. Gokil ya. Berarti prestasinya luar biasa ya. Bukan hanya di bidang, maksudnya bukan hanya di bidang agama. Kalau tadi kan pidato bahasa Arab itu ya di bidang agama. Cuman ini di bidang sains juga Iya. ya. Di Jadi bidang buat sains, investor-investor di sana, kalau mau memproduksi sajadah pengingat rokaat ini, hubungi Zaidan. Iya boleh. Oke. Dianuk toh. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih ya Iya, Zaidan ya sudah sama-sama. pengen ngobrol. Semoga sukses ya Zaidan ya, Insya dan Allah, juga amin. jadi manusia yang bermanfaat ya. Pak. Amin. Amin. Kalau gitu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Iksan yang putrinya ya Pak Ustadz ya. Oke. Sama Pak Ustadznya juga. Dadah. Nah sekarang kita sama Iksan putrinya. Jadi ini ketua OSIS tapi khusus yang putrinya. Ada siapa? Hilda Nursyifa, Hilda Nursyifa ya Pak Ustadz. Angkatan berapa Hilda? angkatan ke-10 Yang angkatan 10 itu berarti SMA. SMA, SMA ya, SMA kelas 1. kelas 2. Oh kelas 2. Kelas 2. Oh. Enggak, angkatannya dari mulai pesantren Bang ada. Ini angkatan ke-10. Angkatan ke-10 gitu. Ya, maksudnya Kirain kelas bukan 10. kelas. Beda ya. Kelasnya berarti kelas 11. Angkatannya Nah, kelas Kelas 11. Kalau di 11. sini namanya kelas 5. Kelas 5. Oke. Karena kelas 1 tuh 1 SMP. Iya. Kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kelas 4 tuh 1 SMA. Oh, kelas 5 itu kelas 2 SMA ya. Kelas 3 tuh disebutnya kelas 6 SMA. Kelas Iya, 6 gitu. Iya. Kalau Iya. tadi kan kita sama Zaidan udah nanyain tentang program Iya. kerjanya ya selama Iya. setahun apa gitu. Nah sekarang sama Hilda pengen nanyain ada ekskul apa aja sih Hilda di pesantren An-Nuktoh. An-Nuktoh ini? nggak jauh beda sama cowok sih. Paling nambahnya tuh kayak keputrian gitu. Oke. Kayak Keputrian nari, tuh apa aja tuh? kayak bikin-bikin kreativitas. Oh. Sama nari ada nari, hadroh. Ya di putri juga ada marawis. Oke. Ya. Nah, ini kan pesantren multimedia. Nah, kalau di Putri apa tuh multimedia yang sangat menarik tuh buat ada anak Putri tuh? Kalau dari kepengurusan kemarin itu saya belum bisa melihat dari multimedianya. Iya. Kalau insya Allah di pengurusan saya akan mengadakan kayak eskul nyanyi, kayak Oke. gitar dan juga. Oh, jadi menambah ekstrakurikuler lain ya. menambah. Oh. Dari yang udah ada jadi ditambah. Ditambah. Multimedia itu mungkin pesantrennya ya. Kalau secara ekskul yang itu tadi ya. Iya. Oke. Nah, dari ekstrakurikuler itu yang sudah ikut dilombakan. Iya, yang udah pernah ikut yang lomba. bisa jadi kebanggaan lah. Sehingga menjadi prestasi lah di situ ekstrakurikuler apa tuh? Yang lama-lama Di juga pondok boleh. ini, biasa tuh pramuka. Oh, Kebiasaan tuh pramuka. Pramuka. Hmm. Pramuka, Dari pramuka. ya dari grup special group gitu. Ya, pasukan khusus lah. Ya pasukan khusus. Pramuka tuh berarti bukan hanya putra aja ya, putri juga ada putri pramuka. juga ada. Oh, ada pramuka juga. Ikut-ikut lomba, Ya. juara di Lomba. mana? Juara ada di El Mizan di Latansa. Almizan, Latansa. Oh pesantrennya Kan Pak ada Ustadz. juga. Ya ada. Oh. Bukan. Oh, Ustadz Darul Kolam. Latansa tuh, Bukan Darul Kolam. Latansa tuh punya sekarang anaknya pakai Rifai. Oh, oke. Ya. Kalau Almizan tuh Kiai Anang namanya, Kiai Anang. Dan saya juga dulu ketika pesantren Bang Yus itu Iya. paling diminati pramuka. Oke, kenapa tuh Pak Ustadz? Sebab dari pramuka itu melahirkan sosok-sosok pemimpin. Oke. Karena di pramuka itu mental kita diuji, ketangkasan kita diuji, kecerdasan kita diuji, semua diuji di pramuka. Gitu. Enak ya di sini ya?
kita, Ustaz. kita ngobrol sampai ada backsoundnya langsung. Iya. Karena pesantren ya kan, pesantren. Nih, Hilda, di luaran sana kan banyak yang mikir pasti kan, di pesantren mah nggak enak, tertutup gitu, kita nggak bisa keluar-keluar. Boleh nggak sih kamu jelasin kenapa sih enak di pesantren gitu? Kita walaupun di sini juga sebenarnya kita Bisa fun. dibebaskan, kita bisa melakukan apa aja. Iya. Boleh nggak jelasin ke teman-teman yang ada di rumah? Kenapa mereka harus pesantren gitu loh? Ya, pertama tuh di pesantren itu kita bisa mengetahui apa yang kita belum tahu. Gitu. Ya. Kayak misalnya dari bahasa. Di Oh, sini bahasa sehari-hari bahasa ya, Arab, bahasa Inggris. Ya, dilatih setiap 2 minggu sekali gitu, Oke. diganti. Ya, terus dari ekstrakurikulernya juga gitu. Hmm. Ya, kan misalnya kalau misalnya di luar itu, di sekolah luar kan jarang kan misalnya ekstrakurikuler gitu ya. Ya. Maksudnya lebih mendalam itu kayak di pondok gitu. Ya karena 24 jam kita ikatan emosional lebih kuat lah, lebih erat gitu kan. Kan 24 jam berada di tempat yang sama. Ya, jadi Oke. kalau misalnya sebenarnya sih yang diminati santri-santri kalau di pondok itu ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler. Iya. Pelajaran nggak ada yang diminati. Iya sih masa ada juga. Tapi menurut saya gimana ya, kalau pelajaran itu Ya udah biasa kebawa, lah ya. antara ke bawah sama temennya atau enggaknya Ustaz, Iya, gitu. iya. Oke. Ya. Oke. Ya sudah, terima kasih ya Hilda ya, sukses ya, semoga menjadi santriwati yang Jadi- keren. Amin. Jadi ketua OSIS ya. Ketua OSIS. Kalau di sini Ketua namanya Iksan. Iksan Ketua apa sih, Iksan. Iksan? Ikatan Santri Anukto. Ikatan Santri Anukto. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin ya Allah. Nah, bisa ngajak teman-teman di luar sana jangan takut masuk pesantren. Sebab di pesantren itu bisa fun, bisa kreatif, Bisa lebih berkualitas. ya, berkualitas juga. Tidak ketinggalan zaman juga. Iya. Betul. Nah, orang mengiranya pesantren itu ketinggalan zaman. Tidak. Pesantren itu keren. Mantap. Oh, oke. Makasih Hilda. Iya, Ustaz. Ya. Setelah dari perpustakaan, ini tadi sebenarnya tangga yang udah kita lewatin ya, yang Iya. memisahkan jalan Warga. nih. Nah di belakang situ ada apa tuh Mas? Ada asrama putra Asrama Putra ya. Oke. untuk anak baru. Oh. Anak baru. Baru ya. Yang masih dipisahin. Yang anak baru. Ini tahun termasuk kemarin. bangunan yang pertama-tama dibangun. Ya, ini bangunan yang pertama. Namanya Gedung Al-Fatah. Al-Fatah karena pembuka. Ya. Al-Fatah itu bukannya plak, Oh iya. patah. Bukan Al-Fatah pembuka ya. Al-Fatah itu Oke. pembuka karena ini pembukaan ya. Yang ini gedung baru juga. Yang lamanya yang di tengah sini. Oh, yang lama ini. Itu Iya. biasanya per kamar berapa orang kalau di sini? Santri itu per kamar. Santrinya per kamar berapa orang? 20 Oh 20 orang. Kamar mandi dalam kamar atau di luar? di luar. Di luar kamar ya. Itu ya. Oke. Nanti kita lihat Ini Asrama Putra ada berapa gedung? Ada 3 gedung. ada gedung. 3 gedung. Ini kan Yang 2. pertama. Oh itu 2. Ya, Dua ini gedung. 2, dua ya. ini baru. Nah, ada lagi yang belakang di sana. Oke, nanti kita lihat di sana ya. Ayo. Oke. Nah ini tadi asrama yang putranya ya. Iya. Terus tuh lagi banyak santri-santri di situ tuh lagi pada istirahat ya. Mas, Iya, ya? lagi pada Nih, santai-santai. boleh kita aja. sapa di situ kali ya. Nih, teman-teman santri. Rame-rame tuh. Iya. Tadi tiduran, sekarang pada duduk. Ada ustadz datang Ada ustadznya datang pada duduk. Assalamualaikum. Ada yang paling jauh dari mana? Lampung. Batam mana Batam? Batam. Mana Batam? Batam. Hah? Dari Batam. Ada yang dari Lampung mana Lampung? Lampung. Ada lagi yang dari jauh? Jambi. Jambi. Jauh banget Jambi. Dari mana lagi? Padang mana ada Padang? Padang. Lampung nih sama Bang Hifzi. Bang Hifzi ini stand up komedian di Metro TV, Kompas TV. Dari Lampung mana? Berarti satu kampung nih sama Bang Hifzi. Iya. Masya Allah. Ini lagi ngapain di sini? Lagi ngumpul ya? Kumpul apa? Tidur ya? Pak, puasa semua, puasa. Alhamdulillah. Kayaknya ada yang bocor tadi wudhu minum nih. Ini Ustaz, apa nih Ustaz? Laboratorium Multimedia Oh, laboratorium untuk untuk anak SMK. SMK. Oh, jadi mereka di sini dilatih juga buat Untuk editing, versi editing, Oh. tag gambar, untuk syuting, sama. Luar biasa. mantap. Mantap ya udah. Makasih SMA. ya Dadah. semuanya ya. Assalamualaikum. Kita lanjut. Mana lagi Ustaz? Ada itu nanti ya. Modro Kubro tuh apa isinya? Kegiatannya? Isinya belajar pidato.
Oh gitu. Iya. Tapi dihadiri santriwan santriwati. Santriwan santriwati semuanya. Belajar pidato ada yang mentor yang mengajar atau memang penampilan anak-anak? Penampilan aja dulu. Penampilan. Ntar sisanya yang ngajarnya nanti dikelompokan. Oh gitu. Yang ngajar dari ustaz-ustaznya. Iya. Itu dipilih perangkatan atau gimana? Ya the best of the best sih. Oh, the best of the bestnya ya. Wah, gokil. Kalau di Gintung di daerah kolam itu dulu ada namanya kan muhadharah nih per kelas tuh. Ada satu firqah namanya Al-Markazi. Ya Markazi. Saya Al-Markazi. tahu. Tahu ya. Yang Markazi itu tempat orang-orang base-nya lah. Best of the best. Jadi biasa di situ kumpulnya. Saya dulu ikut beberapa saat aja di Markazi. Habis itu keluar. Padahal Pak Ustadz best of the best. Kagak. Zaman dulu gitu. Nah, saya kenapa keluar dari Markazi? Saya bikin satu firqah lagi sendiri, khusus yang bahasa Indonesia. Saya bikin dulu di Gintung namanya Qatrul Jihad. Wow, Qatrul Jihad. Itu apa? Titisan jihad. Waduh. Qatrul Jihad. Cuma orangnya bocor-bocor semua waktu itu, bocor-bocor. Akhirnya bocor semua gue. Kita lanjut lagi nih. Oke, kita lanjut ya. Kemana nih? Mana Lanjut lagi? ke belakang aja. Ada Oke, asrama siap. lagi di belakang. Ada asrama kedua. Ketiga. Pasang ketiga. Nah, kalau ini masjidnya ya, Mas ya. Masjid. Ini biasanya masjid buat apa aja nih, Mas? Buat sholat Buat yang sholat pertama. ya, itu pasti udah pasti lihat. Tapi juga biasanya Ada buat kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul apa lagi? kegiatan apa lagi tuh di sini? Kumpul belajar kiai. Oke. Belajar kiai, terus acara-acara debat kandidat. Iya. Ya. Terus sama acara rawian. Kalau Rawian malam itu apa, minggu. Mas? Maulid Nabi. Ya, Maulid. maulid dan setiap minggu lah, malam minggu. Ini enggak nih di sini ada balai-balai nih enak banget nih. Jadi buat tidur-tiduran ya. Habis dari sholat ya kan bisa juga baca-baca buku di sini. Tadi juga ada beberapa santri di sini malah pada pergi ya. Ini Iya. ada ikannya nggak, Mas? Ada ikannya. Ada ikannya ya. Oh. Kan patin. Ikan patin. Wah, bisa langsung dibakar nih di sini Wih, nih. bisa nyanyi juga dia. Bisa nyanyi. Apa tuh, Mas? Patin. Oh, patin. Sidki ya itu mah. Kita lanjut lagi nih ya. Oke. Maksudnya tadi juga saya udah nyoba sholat di sini nih. Masya Allah enak banget. Enak Masjid banget. ini tanpa AC adem. Iya. Karena emang nggak ada Emang terbuka. nggak ada Nggak ada ininya. temboknya. Nggak ada tembok, nggak ada kacanya. Udah adem banget, Masya Allah. Kita lanjut lagi kemana nih, Mas? Dapur lanjut. mungkin. Dapur mungkin. Dapur Oke, boleh ya. kita Oke, bisa. siap. Nah, ini juga sangat menarik sekali Menarik nih, banget Mas. nih. Gokil Masya nih. Masuk. Oh, kok malah saya yang saya yang punya pesantren. Amin ya Allah. Saya ntar ngikut Amin, pesantrennya Pak Ustadz aja. Ini wah keren sekali nih. Ini apanya nih, Mas? Boleh dikasih tahu? Boleh ke sini Ini nih. ruang apa nih? Lapangan olahraga ini. Olahraga ya. Depan ada Ada kelas. Ada kelas ya? Nah, Oh, ini itu lapangan olahraga diputerin sama kelas. Oke. Oke. Jadi kelas semua di sini. Ada yang 4 lantai. Ada yang 3 lantai. Kayaknya ini 3 lantai juga bakal nambah lagi tuh. Udah ada sambungan. Iya, udah ada sambungannya sih kayaknya mau begitu. Nanggung soalnya. Ini 3 lantai 21. atas enggak genteng ya? Enggak. Ini ya, apa namanya? Coran. Iya, coran. Biar bisa nambah lagi ya. Biar bisa jemur pakaian. Lah tinggi juga. Nah, biasanya ini olahraganya itu kapan dilakukannya? Basket, ini kan ada bulu tangkis, Iya. futsal juga Kita bisa lihat kayaknya. ya, ya? bagus tuh, ada gambar. Setiap sore habis asar. Oh, bebas. Habis asar tuh ekstrakurikuler jalan semua. Mulai dari basket, futsal, bulu tangkis, tapak suci, pencak silat, semua pramuka ada. Itu sore kegiatannya semua. Pada dasar ya. Pada asar. Nah, kan di sini santri ribuan. Santri ribuan. Ketika santri ribuan ini kan otomatis perlu ada pengelolaan kayak misalnya makan. Oke lah sekarang Senin Kamis berpuasa, jadi makan cuma 2 kali sahur dan berbuka puasa. Untuk sehari-hari yang lain misalnya, yang lain kan makan sehari 3 kali. Santri Ribet ya 1000 ngurusinnya ya, oh. berapa 1300-an. Bagaimana mengelola dapur itu? Sama kita makan di sini 3 hari juga. Kalau 3 kali. 3 kali. 3 hari. Iya. Kalau 3 hari. Lapar sekali kita. lapar 3 dong. kali lah. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Iya. Untuk hari Kamis ya. Untuk 1300 santri itu Ada yang masaknya. bagaimana masaknya, bagaimana Ngebaginya, mengelolanya, barisnya, ngebaginya, gitu ya. apakah semua hanya ya maaf yang ngelola dapur itu bukan santri atau ada santri juga yang mengikut mengelola dapur atau bagaimana? Iya, kita ada ibu dapur juga. Ibu dapur. Ibu dapur. Nah, otomatis ibu dapur kan nggak bisa kerja sendirian. Oke. Ada bagian dari pengurus bagian dapur. Oke. Pengurus bagian dapur itu bantu-bantu untuk Ada masalah. pengurus bagian dapur. Ada. Oh. Kenyang mulu jadinya. Oh. Kenyang mulu, Bang. Ini menarik nih, menarik.
Itu santri dari santri. Santri bagian dapur. pengurus Berarti bagian dapur. banyak santri mengharap, oh mudah-mudahan gue bagian dapur. Iya. Bagian dapur nih. Semoga. Itu Kayaknya direkrutnya begitu. gimana? Direkrutnya gimana? Atau Orang-orang yang mendaftarkan apa- diri? iya, mendaftarkan Atau diri. emang dilihat aja nih mukanya kayaknya hobi Mukanya gemuk makan. nih. Enggak, Orang enggak. gemuk nih. Biasanya bagian dapur ya nggak sembarang. Maaf orangnya yang kurang, ada juga orang yang kurang yang nggak bisa masuk ke bagian lain tiba-tiba masuk bagian dapur. Mungkin anggapannya banyak yang begitu, enggak. Kebanyakan orang yang amanah yang tegas. Oke. Oh, Biasanya iya. ada santri yang makan 2 kali nambah. Karena mengurus urusan dapur ribet juga ya. Iya, ada yang ngambil nitip biasanya biar porsinya banyak, orangnya mau pulang padahal. Oh, gitu. Itu nggak bisa, itu harus tegas itu. Oh, jadi orang-orang terpilih ya. Jadi Iya. ada pengurus bagian dapur khusus ya. Jadi untuk pembagian pertama sesuai porsinya, ntar kalau kurang bisa nambah. Oh, gitu. gitu. Jangan ngambil banyak terus mubazir, itu kan nggak bahaya itu. Sayang ya. Sayang. Betul. Ternasinya nangis. Iya, betul. Kalau lauk berapa? Lauk apa aja tuh biasanya? Lauk Anak santri. variasi sih setiap harinya.